Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali pada kami podcast Anius Patron. Kali ini kami dari Anius Patron Podcast menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Yang tentunya khususnya masyarakat Karimun Kepri sudah mengenal sosok Dinda Melki selaku Ketua Perpat Karimun yang sangat dahsyat. Gimana Dinda Ketua Melki? Sehat? Alhamdulillah sehat Kanda Ketua. Masya Allah. Ya, saya selaku host dan CEO dari Anius Patron Podcast sangat berbangga atas kehadiran Dinda Ketua Melki ke studio kami yang penuh dengan kesederhanaan ini. Kali ini pemirsa kami membahas terkait pertambangan yang lagi kontra yang ada di Gundur Utara ya, Sawang, Kabupaten Karimun. Nah, saya selaku host dan juga selaku kontrol sosial dan Dinda Melki juga sama halnya dengan saya. Kali ini kami ingin sedikit meminta pendapat sama Dinda Melki selaku Ketua Perpat Karimun, selaku kontrol sosial menanggapi hal terkait yang lagi menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat Karimun terkait pertambangan yang ada di Sawang itu. Ya silakan Dinda Melki. Baik, sebelumnya Kanda Ketua Patron Bang Andi Acok yang sangat saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan podcastnya ke Anius Patron Podcast. Sebuah kehormatan yang besar buat saya bisa hadir di podcastnya Kanda Ketua Anius Patron ini untuk membahas yang lagi hangat sekarang di kampung kita Kabupaten Karimun, yaitu terkait tambang pasir darat yang ada di Pulau Gundur, Sawang. Ya. Sebelumnya saya di sini ingin sharing-sharing aja karena Ketua ya. Baik, silakan Dinda. Jadi bagaimana itu pandangan dari saya sebagai Ketua Perpat terkait tambang pasir darat yang ada di Sawang Gundur itu. Baik. Terkait tambang itu kan kita sebelumnya mengetahui bahwasannya di daerah Gundur ini sudah dinyatakan rencana tata ruang wilayah perkebunan di situ. Menurut Perda sudah diperdakan tahun 2001 kalau nggak salah ya. Benar sekali. Tahun 2001 Perda nomor 3 tahun 2021. Jadi kita bingung juga kok bisa di daerah Gundur ini menjadi kawasan tambang pasir sementara sudah diperdakan dari tahun 2021 ya. Bahwasannya ini sudah disahkan oleh Kabupaten Karimun sebagai area perkebunan berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2021. Di sini kita mempertanyakan balik bahwasannya kok bisa izinnya keluar di daerah yang sudah dinyatakan daerah perkebunan di situ kan. Apakah boleh di situ? Tentu bertolak sekali dengan pertambangan yang akan dibuat di situ. Rasa saya ini memang tidak diperbolehkan di daerah rencana tata ruang wilayah yang notabene untuk perkebunan dibuat pertambangan. Yang pasti luar biasa ya. Yang pasti itu akan merusak ekosistem. Gimana kawan-kawan di sana, saudara-saudara kita di sana mau berkebun? Sementara setelah
setelah pertambangan itu akan merusak air, mencemari air dan segala macam Benar, di situ kan. benar sekali. Itu menurut saya untuk yang pertama kali. Iya, benar sekali Dinda Melki ya. Memang saat ini kita lihat di berbagai medsos ya yang telah viral terkait wacana pertambangan pasir yang akan dibuat di Sawang ya, Sawang Kundur. Memang kalau kita lihat dari sudut pandang, bukan sudut pandang, artinya sudah memang zona Kundur ini Sawang itu zona pertanian, bukan zona pertambangan. Nah, dampaknya sudah dampaknya nanti akan sangat memprihatinkan untuk kedepannya. Artinya yang zona pertanian menjadi zona pertambangan, ya sudah tentunya efek kedepannya ya mungkin dari bekas galian tadi ya kan, ya itu meninggalkan kerusakan yang sangat luar biasa. Nah itu loh Dinda Melki. Jadi kami dari Enis Patron ya mengundang Dinda Melki ke sini, ya kita saling mengungkapkan pendapat membahas terkait ini. Ya baik dikatakan channel ini channel yang paling dahsyat lah ya kali ya pemirsa. Jadi untuk saat ini memang sesuai dengan informasi yang kita dapat di lapangan, ada beberapa kelompok yang pro dengan akan launchingnya wacana tambang pasir tadi, dan ada juga yang kontra dengan terkait ini. Nah ini juga harus pemerintah daerah ataupun SDM provinsi yang menerbitkan izin tadi harus mengkaji ulang, karena ada yang namanya KANDAL ya. KANDAL itu kan kerangka acuan dampak lingkungan, AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Nah itu harus dikaji ulang, walaupun izin mereka mungkin bisa dikatakan mereka bilang lengkap izinnya, tapi ketika masyarakat setempat tidak mendukung hal itu juga tidak bisa dilaksanakan. Nah gitu, betul Dinda Melki. Nah inilah dengan hadirnya Dinda Melki ke sini ke studio kami ya, kita saling memberikan pendapat akan terlaksananya tambang tadi, apakah itu bisa dilanjutkan, apa dihentikan gitu Dinda Melki. Ya, terkait pro dan kontra akan dilaksanakannya pertambangan ya oleh PT Tridaya itu ya, salah ya. Dan beberapa PT yang lainnya di sana. Benar, ya. Terkait pro dan kontra itu kita rasa tuh, kami rasa itu biasa itu. Hal biasa ya. Hal biasa ya. Kutip ya. Setiap perbedaan pendapat itu harusnya kita hormati ya. Kita hormati karena sejatinya kita dilahirkan memang berbeda-beda oleh Yang Maha Kuasa kan. Masya Allah, luar biasa nih Dinda Melki ini ya. Ini bahasa yang paling mantap. Lanjut ya. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar di negara kita Indonesia ini, yang ini negara demokrasi. Baik. Ada yang pro, ada yang kontra. Saya salah satu yang kontra. Baik. Perpat Kabupaten Karimun kontra terhadap tambang pasir darat yang ada di Kundur. Kenapa kontra? Ya itu tadi, masyarakat yang notabene di sana itu pekerjaannya itu bertani dan berkebun. Betul. Akan sangat terganggu dengan adanya tambang pasir. Dan ditambah lagi dengan sudah diperdagangnya itu oleh Kabupaten Karimun, Pemkab Karimun pada saat itu bupatinya mungkin Pak Rapik tahun 2021. Oh ya, pada waktu itu ya. Ya. Jadi itu mesti dikaji lagi atau disikapi oleh Bapak Bupati yang sekarang, yaitu Bapak Iskandar Shah, bahwasannya ini harus cepat diambil sikap gitu.
karena bagaimanapun beliau bupati dan harus ditegaskan apakah Baik. pertambangan ini memang bisa berjalan atau tidak bisa. Betul. Harus ada ketegasan dari pemerintah daerah terkait yang memberi izin dari ESDM Provinsi Kepri. Nah, itu yang saya bilang tadi, kok bisa diberikan izin sementara di situ sudah dipetakan sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Izin apa ini? Izin apa ini ya? Iya, betul, Kok betul. bisa keluar izinnya di situ. Jadi biar masyarakat tahu, masyarakat luas tahu gitu kan. Kita di sini pun sharing-sharing sambil belajar juga, kita pun tak pintar-pintar. Iya, benar. Kita juga tak pintar-pintar. Yang pasti kita sampai saat ini masih mau belajar. Benar kan? sekali. Karena kita dituntut mempunyai pengetahuan yang komprehensif gitu kan. Apalagi generasi-generasi penerus gitu kan. Biasa ini. Menurut saya itu dulu yang kedua ini. Baik, ya. Ya, saya juga menyampaikan hal yang sama ya. Artinya juga saya selaku host di Enis Patron Podcast dan juga saya juga selaku kontrol sosial ketua DPC Patron Karimun juga sebenarnya dalam hal ini juga sangat kontra karena kita lihat dampak ke depannya. Ya, kita tidak mendukung, kita bukan tidak mendukung program-program yang artinya bisa menghasilkan pendapatan PAD ya, ataupun PAD pendapatan daerah, kita sangat mendukung. Tapi kita juga perlu kaji ulang, lihat untuk kedepannya seperti ya aspek kedepannya kerusakan kerusakan lingkungan ya, itu juga harus kita kaji lagi. Artinya itu tadi saya bilang analisis mengenai dampak lingkungan juga harus dikaji, amdalnya, kerangka acuan dampak lingkungan itu juga harus tahu. Memang mungkin sejauh ini mereka mengatakan izin mereka lengkap, tapi kita juga tidak tahu sampai kemana izin mereka. Nah, dalam hal ini juga pemerintah daerah ataupun instansi terkait dalam hal pertambangan, mereka juga harus ikut andil, artinya ikut andil terkait kisruh. Ini sekarang kan kisruh nih di medsos di mana-mana terkait pertambangan yang akan dibuka di Sawang tadi, Kundur ya. Nah itu juga SDM provinsi. Bila perlu Kementerian SDM pusat juga harus tahu. Nah kalau memang ini akan menimbulkan fatal, artinya fatal untuk kedepannya terkait pertambangan tadi, yang mungkin ya kerusakan lingkungan yang parah, saya rasa itu dibatalkan saja. Nah, siapapun dia pelakunya, pengusahanya batalkan. Setuju ya? Nah seperti itu Linda Melki, karena ini kan sangat lucu, zona pertanian yang sudah diperdakan tahun 2021 kok bisa dijadikan zona pertambangan. Ini sangat luar biasa loh. Nah ini bertolak belakang. Ini apalagi sekarang kan di Kundur juga punya MBG loh, makanan bergizi. Nah sana makanan bergizi itu artinya salah satu bahan pokok untuk makan bergizi itu sayur mayur. Artinya ya hasil dari pertanian Kundur tadi, Sawang tadi. Nah ketika ini nanti pertambangan ini juga dilanjutkan, saya rasa bisa-bisa nanti MBG sana juga bisa terpengaruh atas mungkin sayur berkurang. Nah ini juga harus tahu dengan Bapak Prabowo loh kalau saya. Gimana Indah Melki? Betul, setuju. Oke, lanjut Indah Melki. Ya. Pastinya dengan ada pertambangan di sana akan merusak ekosistem. Tercemarlah daerah sekitar gitu kan. Nah, ketika masyarakat di daerah Kundur itu sebagian besar bekerja sebagai petani dan memiliki beberapa kebun dalam menanam sayur mayur dan segala macam, itu pasti akan tercemar, dan kualitas dari hasil perkebunan mereka pasti akan tidak baik. Tidak baik, benar. Jadi ya di sini Bupati Karimun harus
mempunyai perhatian yang khusus benar sekali. terkait tambang pasir darat yang akan dilakukan ini, dan harus tegas dalam memutuskan gitu. Betul. Dan saya harap juga Anda setelah podcast ini mungkin apa yang kita sharing perbincangkan sekarang ini dapat didengar oleh di SDM Provinsi Kepri gitu, sehingga Benar sebaik. dari SDM Provinsi Kepri bisa memberikan statement lah di media paling tidak, begitu kan? Benar. Bahwasannya kenapa bisa diberikan izin di daerah yang sudah dinyatakan diperdakan sebagai daerah perkebunan dan pertanian. Benar sekali. Gitu. Luar biasa. Ini memang PR kita juga selaku kontrol sosial nih, karena hal-hal yang menyangkut merugikan masyarakat itu kita selaku kontrol sosial punya tupoksi di situ untuk mengawal jangan terjadi hal-hal yang bisa merugikan masyarakat. Satu lagi ya kan. Nah, kita macam saya organisasi masyarakat, artinya kita tunjukkan kepada masyarakat apa yang harus kita bantu masyarakat. Selagi masyarakat ini tidak pro, ya kita bantu. Ada apa dengan wacana pertambangan tadi? Ini harus kita sikapi. Nah, SDM provinsi juga harus tahu dalam hal ini. Nah, bila perlu Kementerian SDM juga harus tahu, kaji dan cek, turunkan anak buahnya, cek ke sawang. Jika itu ada pelanggaran tentang perizinan, tutup saja, maupun siapa dia pengusahanya. Bener kan? Nah, karena kita harus melihat ke depannya anak cucu kita nanti. Zona pertanian kok dijadikan zona pertambangan, aneh ini. Ya. Sangat luar biasa ini. Ya, oke. Sambil ngopi dulu kita. Oke. Ya. Ngopi dulu. Kang, izinkan. Tos lu. Nah. Luar biasa. Pemirsa, ini tayangan yang paling dahsyat, nah, paling ganas ya. Nah, lanjut Dinda Melki. Ya, saya pun sebelumnya banyak terima kasih juga kepada Kanda Ketua. Baik. Ternyata kita sepemikiran. Benar. Ya. Sepemikiran dan bertekad lah gitu. Benar. Bertekad untuk paling tidak berbuat sedikit banyak untuk masyarakat. Bahwasanya ini memang adalah hal yang sangat penting. Benar. Karena menyangkut tentang pendapatan juga. Benar. Pun juga kita pun tidak apa namanya ya. Tidak menghalangi ya sebenarnya. Tidak akan menghalangi, malah ya. kita mendukung, mensupport. Tapi lihat dulu, ya. Kita lihat juga ke belakangnya akan Betul, dampaknya ya. gitu kan. Apalagi sama-sama kita ketahui akhir 2025 kemarin Pulau Sumatera luluh lantak. Oh iya ya, bencana itu ya. Benar itu. Dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Benar. Banyak Iya. Saudara-saudara kita yang habis semua ya, hancur. Iya benar. menelan korban yang sangat Benar banyak. sekali. Itu bisa saya potong dulu, Dinda Melki. Itu juga bisa salah satu dampak dari seperti itu. Oh iya. Iya. Dari penebangan liar, ya termasuk pertambangan, ya itu pembalakan liar sama itu pengaruh dampak bisa menjadi bencana. Benar Dinda Melki. Sama halnya ketika ini juga tidak dikaji ulang bisa jadi bencana nanti dikundur. Benar Dinda ya? Betul sekali. Contohnya sudah ada tuh Kanda. Kemarin kita lihat di daerah Moro, Baik. di Citilim, terus ada pulau apa itu yang sampai hilang katanya di media kan, itu akibat pertambangan pasir juga itu. Jadi dari contoh-contoh yang ada, paling tidak kita bisa mempelajarinya dan mewaspadainya gitu kan. Jangan sampai ada pulau-pulau lagi yang di Karimun yang akan rusak ekosistemnya, lingkungannya, gitu kan. Apalagi di pulau itu sudah diperdakan tentang pertanian itu kan. Jadi ya kita mengharapkan dari pemangku jabatan, aparat penegak hukum semuanya bisa berkolaborasi
untuk menyikapi Menyikapi ya, baik. menyikapi dan memutuskan bahwasannya ini apakah layak untuk dijadikan daerah pertambangan. Benar sekali. Baik, pemirsa, itulah tayangan kami membahas terkait pertambangan, wacana pertambangan yang ada di Sawang Kundur. Nah, Saudara Melki adalah Ketua Perpar Karimun, selaku kontrol sosial juga menolak keras terkait adanya wacana pertambangan yang akan dibuat di Sawang ya, di Sawang. Nah, saya juga sama dalam hal ini selaku kontrol sosial juga sangat menolak dalam hal itu. Meminta pemerintah, SDM provinsi ataupun instansi terkait ya yang berwenang dalam hal pertambangan untuk mengkaji ulang AMDAL mereka. Nah, jadi memang untuk saat ini Dinda Melki ini beberapa tema lagi yang topik yang saya akan pertanyakan. Memang saat ini di Karimun saya perhatiin banyak pertambangan-pertambangan yang diduga mereka mempunyai izin, tapi kalau kita lihat ada beberapa item mereka tidak melengkapi. Contoh perlengkapannya, baru-baru ini juga ada viral nih di daerah Selat Lia tentang pertambangan pasir laut. Nah, sesuai pemberitaan yang saya baca, salah satu media online, menurut statement di media online itu mengatakan bahwanya bukan wilayah UKL-nya ya, di daerah Selat Belia kalau nggak salah. Nah ini juga kita harus meminta pemerintah SDM provinsi yang membidangi pertambangan ya harus juga mengkaji. Nah artinya kita selaku kontrol sosial mana pertambangan-pertambangan yang berskala besar yang tidak mempunyai legalitas izin yang sah, tutup saja. Nah, saya rasa seperti itu. Ya, Mbak Melki ya. Terkait tambang pasir laut ya, memang ada baca selintas saja kemarin. Iya. Yang di Selat Biah itu Selat Biah, ya. saya juga baru baca kemarin itu. Bahwasannya dia menambang di luar dari area yang ditentukan berarti. Iya. Di luar area yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah, iya. Itu sama aja nyolong tuh berarti. Sama aja nyolong. Aduh. Orang nyolong harus cepat ditangkap. Benar sekali. Jadi dalam hal ini ya marilah kita sama-sama, khususnya kami ya selaku kontrol sosial dan mungkin teman-teman lain, khususnya Karimun yang kontra terkait adanya pertambangan yang akan dilaksanakan di Sawang, ya mari kita sama-sama saling bahu-membahu lah agar jangan sampai terlaksana, karena kita melihat dampak ke depannya itu bisa menjadi kehancuran lingkungan yang sangat luar biasa. Jadi Dinda Melki, ada yang mau ditambahkan lagi? Kita memang menolak keras pertambangan pasir darat yang di Kundur, tetapi kita juga mendukung, yang saya harus tekankan nih kan ya, tapi kita pun mendukung setiap investasi yang ada di Kabupaten Karimun, selagi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Karimun. Benar ya. Kita ketahui juga kayak seperti pertambangan pasir darat, pasir laut itu kan menyumbang pajak yang besar untuk daerah. Benar. Paling tidak itu akan membantu perekonomian secara tidak langsung. Tapi karena efek keburukan yang lebih besar daripada keuntungan, disitulah kita berpikir lagi gitu. Kita harus menolak itu karena efeknya lebih buruk daripada kebaikannya. Burukan lebih banyak daripada kebaikannya. Makanya kebetulan kita sepemikiran,
kita menolak tambang pasir daerah tersebut, tetapi kita juga mendukung segala investasi yang dilakukan Benar. di Kabupaten Karimun. Benar sekali. Memang untuk investasi yang masuk, siapapun mau berinvestasi di Karimun kita sangat mendukung, karena itu akan menambah pendapatan daerah. Nah, itu tadi yang sampaikan Dinda Melki tadi, secara tidak langsung perekonomian kita semakin baik, ya kan, meningkat. Nah, ini, tapi kita juga harus lihat seperti apa investasinya. Kalau investasi membawa kerusakan, untuk apa? Jelas kita kontra dong. Ya kan? Ini harus juga, pemerintah juga harus tahu. Jadi jangan hanya melihat yang begini-begini, ya udah jalan. Tapi harus dilihat dari sudut sudut pandangnya nanti ke depannya seperti apa, itu loh kalau saya. Lanjut, oke. Kita juga hidup bukan di generasi kita aja gitu kan. Itu ada generasi penerus nanti. Baik, ya. Generasi penerus akan merasakan efek yang benar, yang terjadi pada pertambangan pasirnya nanti. Mungkin kita sudah tak ada lagi kan, anak-anak kita yang merasakan dampak negatif itu. Benar sekali. Apalagi saya ini usia udah setengah abad nih, udah 50. Dinda lagi masih muda, saya udah 50 nih. Nah, nanti paling anak cucu kita melihat kan, udah jadi kolam renang gitu. Danau ya. Aduh. Ada lagi Dinda Melki? Kalau terkait pasir laut, yaitu juga kita menekankan kepada aparat penegak hukum agar lebih melakukan pengawasan yang ketat. Karena terjadinya pengambilan pasir laut itu di luar area yang sudah ditentukan itu butuh pengawasan kan. Benar sekali ya. Yang ngambil pasir laut itu ada pengawasan yang ketat, dia ambil di luar daerah yang sudah ditentukan. Baik. Nah, jadi kita minta tolong juga pada aparat penegak hukum, instansi terkait, bahwasannya lebih melakukan pengawasan yang ketat untuk saudara-saudara kita yang melakukan tambang pasir laut itu. Untuk tambang pasir lautnya itu. Ya. Pemirsa, akhir kata kami dari NS Paton Forke, saya selaku host dan juga selaku ketua Ormas DPC Paton Karimun. Saya Meki Dewanca, Ketua Perpat Kabupaten Karimun, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.